Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang tugas akhir kami, yaitu prarancangan pabrik minyak kayu putih dari daun kayu putih. Next. Perkenalkan, nama saya Madina Tundur Laili dengan NIM 27 dan teman saya Priska Francisca dengan NIM 43. Dan dosen pembimbing kami yaitu Pak Ani Rahmat STMT. Next. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi, latar belakang dari pendirian pabrik minyak kayu putih yaitu Indonesia sendiri merupakan negara yang berkembang dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Dan dengan kekayaan alam yang sangat melimpah tersebut, Indonesia merupakan salah satu pemasok minyak atsiri di dunia, dan minyak atsiri juga dibagi menjadi 40 jenis minyak, yaitu salah satunya minyak kayu putih. Next. Jadi pada gambar satu ini yaitu data dari permintaan minyak atsiri di dunia. Dapat dilihat dari tahun 2018 hingga tahun 2022, permintaan minyak atsiri di dunia ini sangat meningkat, sehingga adanya potensi ekspor di sektor minyak atsiri. Next. Tujuan dari pendirian pabrik minyak kayu putih ini yaitu menilai kelayakan pabrik, mengupayakan pemanfaatan lahan, mengetahui dan memahami gambaran proses beserta alat-alatnya, mengetahui kebutuhan utilitas, mengetahui jenis dan jumlah bahan baku, dan yang terakhir yaitu menghitung dimensi dan menetapkan spesifikasi peralatan. Next. Selanjutnya ialah uraian proses dan juga jenis-jenis proses. Di sini untuk distilasi minyak kayu putih terdiri dari 3 proses, yakni water distillation, water and steam distillation, serta direct steam distillation, di mana dari ketiga proses ini yang membedakan adalah kontak antara bahan baku dan juga airnya. Untuk water distillation, di sini ada kontak langsung antara bahan baku dan juga air mendidih. Sedangkan untuk water and steam distillation, bahan baku tidak bersinggungan secara langsung karena terdapat saringan di atas air. Kemudian untuk direct steam distillation, untuk bahan baku tidak berkontak sama sekali dengan air maupun dengan api. Berdasarkan ketiga jenis-jenis proses tersebut, maka dibandingkan berdasarkan beberapa parameter, yakni aspek teknis, kondisi operasi, modal dan bahan baku, serta aspek ekonomi. Berdasarkan perbandingan ini, diperoleh nilai terbesar, yakni 990, diperoleh oleh proses yang ketiga, yakni direct steam distillation. Berdasarkan hasil perbandingan proses tersebut, maka dipilih proses direct steam distillation pada prarancangan pabrik minyak kayu putih. Untuk deskripsi proses dari direct steam distillation, terdapat 4 tahapan utama, yakni tahapan pembuatan uap atau steam generation, tahapan penyulingan daun, kemudian tahapan pendinginan dan juga pemisahan air minyak, kemudian tahapan pemurnian. Untuk tahapan yang pertama, yakni steam generation, di mana air dari proses water treatment akan dialirkan menuju di aerator untuk menghilangkan oksigen dan juga gas-gas terlarutnya. Kemudian air dari deaerator akan dialirkan masuk ke dalam boiler untuk mengubah air tersebut menjadi steam. Steam kemudian dialirkan menuju steam distillation tank, di mana pada proses steam distillation tank ini adanya proses penyulingan daun menjadi minyak kayu putih. Bahan bakar yang digunakan pada boiler adalah briket yang merupakan hasil dari limbah daun kayu putih. Kemudian yang kedua, prosesnya adalah penyulingan daun dan juga pemisahan. Yang pertama, daun kayu putih akan dialirkan menuju 2 tangki distilasi yang beroperasi secara bersamaan. Untuk daun kayu putihnya sendiri digunakan daun kayu putih dengan kondisi kering. Proses steam distillation berlangsung 3 jam untuk sekali proses. Hasil dari ekstraksinya akan dikondensasikan dalam kondensor, di mana campuran distilat akan dipisahkan dalam dekanter untuk dilakukan proses pemisahan antara air dan juga minyak kayu putih berdasarkan prinsip densitasnya, di mana minyak akan berada di atas sedangkan air berada di bawah. Untuk produk dari dekanter akan dialirkan pada tangki penyimpanan crude oil yang kemudian akan melalui proses pemurnian selanjutnya. Kemudian tahap pemurnian minyak, di mana minyak kayu putih dari tangki penyimpanan akan dipanaskan menggunakan heat exchanger
sebelum dimasukkan ke kolom distilasi vakum. Produk atas dari kolom terdiri dari komponen utama yakni sineol yang akan dialirkan menuju kondensor untuk selanjutnya ditampung pada akumulator tank. Produk minyak kayu putih dari akumulator tank akan didinginkan terlebih dahulu dengan heat exchanger sebelum disimpan ke storage tank. Untuk produk bagian bawah dialirkan menuju reboiler, didinginkan oleh heat exchanger, kemudian ditampung pada byproduct storage tank. Untuk sebagian massa, produk dari byproduct storage tank akan dicampurkan kembali dengan top product hasil distilasi pada storage tank untuk diperoleh minyak kayu putih dengan kadar sineol 55 hingga 60% sesuai dengan spesifikasi berdasarkan SNI. Berikut merupakan flow diagram dari prarancangan pabrik minyak kayu putih. Untuk dasar-dasar dari perancangannya, yang pertama untuk bahan baku minyak kayu putihnya digunakan bahan baku berupa minyak kayu putih jenis Melaleuca leucandra dengan sifat fisik dan juga sifat kimia yang dapat dilihat pada layar. Di mana kandungan utamanya adalah 1,8 sineol sebesar 52,51% berdasarkan literatur. Untuk komponen utama pada minyak kayu putih jenis tersebut terdapat 5 komponen utama yakni sineol, terpinol, leminon, linanol, dan juga terpinen. Di mana untuk persentasi yang paling tinggi ialah 1,8 sineol yakni 40 hingga 60% berdasarkan literatur. Untuk standar SNI untuk minyak kayu putih sendiri diperoleh berdasarkan SNI 39254 tahun 2014 yang dapat dilihat pada layar. Berikut merupakan peta lokasi dari perencanaan pabrik minyak kayu putih yang digunakan lahan bekas tambang. Baik, berikut merupakan neraca massa dari perhitungan pabrik minyak kayu putih. Waktu operasi yang digunakan yaitu 330 hari per tahun dengan kapasitas 250 ton per tahun, yaitu sama dengan 31,566 kg per jam. Neraca massa pada daun storage yaitu laju alir massa yang masuk berupa daun dengan komponen H2O dan essential oil 1%, 1% dengan total laju alir massanya yaitu 10.648 kg per jam. Next. Neraca massa pada steam distillation tank, laju alir yang masuk yaitu sama 500 yaitu 15.305,8 kg per jam dan juga laju alir yang keluar yaitu sebesar 15.305 kg per jam. Next. Reaksi yang terjadi pada steam distillation tank yaitu ada 7 reaksi yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Next. Neraca massa pada T2 dan T3, komponen yang masuk pada T2 yaitu sebesar 11.722 kg per jam dan massa yang keluar yaitu sama 11.722, sekian kilogram per jam. Dan juga pada T3 ini massa yang masuk yaitu 1.256 dan massa yang keluar juga sama 1.256 kg per jam. Neraca massa pada kondensor, komponen yang masuk yaitu daun, yaitu H2O dan essential oil, dengan laju alir massa yang masuk yaitu sama dengan laju alir massa yang keluar. Dan neraca massa pada dekanter, ini yaitu komponen yang masuk sebesar 18.851, sekian kilogram per jam dan massa yang keluar juga sama sekian. Next. Neraca massa pada CEO storage dengan komponen massa yang masuk sebesar 46,6 kg per jam dan sama dengan massa yang keluar. Dan terjadi reaksi hidrasi pada CEO storage yaitu MgSO4 ditambah dengan H2O menjadi MgSO4 7H2O. Dan neraca massa pada MgSO4 storage dengan komponen massa yang masuk 47 pada input pertama dan 10 pada input kedua dan total output yang keluar yaitu sama 47 kg per jam dan 10 kg per jam. Next.
Neraca massa pada kolom fraksinasi atau D210 dengan komponen yang masuk sebanyak 46,6 sekian kilogram per jam dan sama dengan komponen yang keluar yaitu 46,6 kilogram per jam. Kondensor yaitu komponen yang masuk sebesar 35 ditambah dengan 68 kilogram per jam dan komponen yang keluar juga sama dengan berat sekian. Next. Pure essential oil storage dengan komponen yang masuk sebesar 35 kg per jam dan outputannya juga sama yaitu 35 kg per jam. Dan heat exchanger ini komponen yang masuk yaitu sama besarnya dengan komponen yang keluar. Next. Neraca massa pada stripper yaitu D222 dengan persamaan reaksi yaitu MgSO4 yang diuraikan menjadi MgSO4 plus H2O dengan massa yang masuk yaitu 12 kg per jam dan sama dengan massa yang keluar yaitu 12 kg per jam. Deaerator juga sama, massa yang masuk yaitu 1148 dengan komponen hanya H2O dan keluarnya yaitu sama yaitu 19.993 kg per jam. Next. Neraca energi. Neraca energi ini waktu operasi yang digunakan yaitu 330 hari per tahun, kapasitasnya yaitu 250 ton per tahun atau 31,6 kg per jam, menggunakan basis waktu dalam perhitungan yaitu 1 jam. Satuan panasnya kami menggunakan kilojoule per jam dan suhu referensi yang digunakan yaitu 25 derajat Celcius atau 298,3 K Kelvin. Neraca energi pada steam distillation tank D110A yaitu panas total yang masuk yaitu didapatkan dari panas input dari panas produk yang masuk ditambahkan dengan Q steam yang masuk dan total reaksi enthalpy reaction atau enthalpy reactionnya dan outputan yang keluar yaitu berupa produk yang keluar dan juga panas yang keluar dari steam tadi dengan total neraca massanya yaitu dengan total neraca energinya yaitu 614 juta, sekian kilojoule per jam. Next. Kondensor yaitu total neraca energi pada kondensor ini yaitu sebesar 6 juta, 700 sekian kilojoule per jam dan pada outputan juga sama 6,7 juta sekian kilojoule per jam. Next. Neraca energi pada crude essential oil storage yaitu total panas yang masuk yaitu 3.300, sekian kilojoule per jam dan total panas yang keluar juga sama 3,3 ribu kilojoule per jam. Next. Neraca energi pada heater didapatkan dari produk yang masuk ditambahkan dengan Q steam atau Q steam panas yang masuk dan total panas yang keluar yaitu produk yang keluar ditambahkan dengan kilos dengan total neraca energi pada heater yaitu 10.970 kJ per jam. Next. Kolom fraksinasi ini total panas yang masuk yaitu sama dengan total panas yang keluar yaitu 9.800 sekian kilojoule per jam. Next. Neraca energi pada kondensor juga sama, total panas yang masuk sama dengan total panas yang keluar yaitu 9.000, sekian kilojoule per jam. Next. Pada heat exchanger E219 yaitu sama, total panas yang masuk sama dengan total panas yang keluar sebesar 1.182 sekian kilojoule per jam. Next. Stripper. Di stripper ini panas didapatkan dari panas produk yang masuk ditambahkan dengan panas reaksi yang terjadi pada stripper yaitu dengan total panas yang masuk sebesar 4.400 sekian kilojoule per jam dan panas yang keluar juga sama 4.400 sekian kilojoule per jam. Next. Neraca energi pada boiler ini didapatkan total panas yang masuk pada boiler sebesar 172 juta, sekian kilojoule per jam dan total panas yang keluar juga sama
yaitu 172,9 juta kilojoule per jam. Next. Selanjutnya adalah spesifikasi peralatan. Yang pertama untuk unit reaktor, di mana di sini ada desain steam distillation tank untuk tekanan operasi, kemudian temperatur operasi, volume reaktor, tinggi tutup atas, tinggi tutup bawah, dan tebal tutup bawah dapat dilihat pada layar dengan desain dua dimensi yang dapat dilihat pada layar juga. Untuk unit pemisah dan pencampuran dapat dilihat pada layar. Di sini salah satunya ialah spesifikasi dekanter, di mana untuk bentuk, jumlah, dan juga tinggi dan sebagainya dapat dilihat pada lembar spesifikasi dekanter di sebelah kiri, sedangkan untuk desain dua dimensi dapat dilihat pada di sebelah kanan. Untuk unit penukar panas, di sini contohnya seperti HE, kondensor, heater, dan sebagainya. Di sini salah satunya ialah kondensor kode E212, di mana untuk lembar spesifikasinya dapat dilihat pada layar sebelah kiri, dan sebelah kanan merupakan desain dua dimensi dari kondensor itu sendiri. Kemudian di sini merupakan desain dari cup dan juga anulus dari kondensor, dari heater, tipe E211, di mana untuk spesifikasinya dapat dilihat pada layar di sebelah kiri, sedangkan untuk sebelah kanan merupakan gambaran dari anulus dan juga cupnya. Kemudian untuk unit pengalian dan penyimpanan, salah satunya ialah Pure Essential Oil Storage dengan kode F221, di mana untuk temperatur, tekanan, flow rate, dan juga spesifikasi lainnya dapat dilihat pada layar di sebelah kiri, sedangkan untuk layar sebelah kanan merupakan gambar desain dua dimensinya. Kemudian untuk lembar spesifikasi dari water storage, kode F315 dapat dilihat pada layar. Untuk unit pipa, spesifikasinya alirannya dari crude essential oil, storage ke heater, dan sebagainya, dengan laju alir, densitas, tekanan, viskositas, dan sebagainya dapat dilihat pada layar. Untuk unit pompa, dari pompa L114 hingga pompa L411, dengan daya dan juga laju alir dapat dilihat pada layar. Di sini merupakan faktor-faktor penentuan lokasi yang kami gunakan pada perancangan pabrik minyak kayu putih. Yang pertama yaitu penyediaan bahan baku, utilitas, transportasi, tenaga kerja, pemasaran, keadaan iklim, dan juga perizinan. Next. Pemilihan lokasi yang kami gunakan yaitu berada di daerah Kabupaten Gresik, tepatnya di Kecamatan Cerme, Provinsi Jawa Timur. Next. Di sini merupakan tata letak pabrik pada pabrik minyak kayu putih yang kami rancang. Next. Berikut juga layout dari alat proses yang kami gunakan pada pabrik minyak kayu putih. Next. Dan di sini merupakan luasan pabrik dari pabrik minyak kayu putih yang kami rancang dengan total luasan sebesar 10.368 meter. Next. Selanjutnya ialah struktur dan organisasi. Berikut merupakan struktur organisasi dari prarancangan pabrik minyak kayu putih, di mana di sini ada beberapa bagian dan juga divisi yang dapat dilihat pada layar. Berikut merupakan jumlah karyawan. Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh jumlah karyawan dari prarancangan pabrik minyak kayu putih ialah sebesar 44 jumlah karyawan. Berikut merupakan pembagian shift di tiap-tiap regunya, di mana di sini terdiri dari 3 shift, yakni pagi, siang, dan malam, dan juga hari libur. Di mana jam kerja tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kepentingan operasional perusahaan. Untuk jam kerjanya sendiri, dari hari Senin hingga Kamis, yaitu jam 8 hingga jam 16, Jumat dan Sabtu juga sama, dengan jam istirahat selama 1 jam, jam 12 hingga jam 1. Untuk ketentuan shift-nya, untuk shift 1, shift 2, dan shift 3 dapat dilihat pada layar.
Di sini merupakan analisis ekonomi pada pabrik minyak kayu putih yang kami rancang. Dari perhitungan analisis ekonomi didapatkan total production cost yang didapatkan dari perhitungan direct cost, indirect cost, modal kerja, dan juga FCI atau fixed capital investment, sehingga didapatkan TPC atau total production cost sebesar 45 miliar, sekian. Next. Dengan POT atau payout time atau angka yang menunjukkan berapa lama waktu pengembalian modal investasi yaitu sebesar 4,4 tahun sebelum pajak dan 4,75 tahun setelah pajak. Lalu ROI yaitu Return of Investment atau laba atas investasi didapatkan 11,03% setelah pajak, dan BEP atau titik di mana tingkat penjualan atau pendapatan yang diperoleh ini menghasilkan laba yang berada pada titik yang sama sebesar 59,8%. Dan IRR ini yaitu internal rate of return atau indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi didapatkan 41,25%. Dan juga yang terakhir SDP yang kami dapatkan sebesar 24,37%. Next. Di sini merupakan jumlah uang yang diperoleh dalam waktu 10 tahun. Dan di sini ditunjukkan grafik profit after tax dan grafik kumulatif cash flow. Next. Hasil uji kelayakan ekonomi. Dari analisis ekonomi yang kami perhitungkan, didapatkan ROI sebesar 14,7, di mana ROI tersebut masih layak dengan POT, BEP, SDP, dan IRR juga sama, yaitu layak. Next. Kesimpulan dari analisis ekonomi yang telah kami hitung bahwa ROI atau rate of return dan POT, payout time, BEP break even point, dan SDP shutdown point, dan yang terakhir IRR atau internal rate of return itu semuanya masih layak. Jadi analisis ekonomi yang kami hitung di mana pabrik minyak kayu putih kami itu layak didirikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apabila kami ada salah ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.